Tips menjadi karyawan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Sky Al-Mukarram Sitorus. Bukannya gue bukan Al-Mukarram, gue hanyalah orang biasa yang keren. Tapi ya, itu gue, orang biasa yang keren itu adalah gue, orang biasa yang keren itu adalah gue. Kali ini gue akan memberikan 7 tips. 7 tips kalau seandainya lu menjadi karyawan baru di sebuah kantor. Lu harus membangun hubungan personal dengan baik. Kita lihat, mereka tidak membangun personal dengan baik. Ya, anak-anak baru ini tidak membangun personal dengan baik. Mereka sendiri-sendiri. So asik, salah, ya. Salah. Ini tidak baik. Kalau lu sebagai anak baru, lu jangan sok tahu, ya. Jangan lu sok mengerjain sendiri. Minta masukan dari senior lu. Yang paling anak baru di sini siapa? Kita cek. Lo ngedit? Iya. Minta masukan. Hah? Minta masukan, udah tahu lo cara ngeditnya? Lo kan masih anak mah, minta masukan, lo kan masih anak baru. Iya. Minta masukan ke siapa? Ke Irfan. Minta masukan ya. Harus kayak gitu. Oke. Kalau lo sebagai anak baru, lo harus tunjukkan bahwa lo itu adalah pekerja keras. Jadi lo harus bekerja keras nih, lihat nih. Semuanya menghadap ke layar, seakan-akan kerja, padahal searching apaan tuh? Lu harus bekerja keras. Jadi lu itu nanti kalau dilihat bos tuh, bosnya seneng. Wah, lu tuh pekerja keras, lu aktif, profesional. Lu harus bersikap profesional. Kita tes ya. Zena, lagi ngerjain apa? Ngetik. Ini nggak profesional ya? Enggak profesional. Lagi ngerjain apa? Ngetik. Aduh. Kerjanya ngetik. Nenek-nenek belah pinggir juga tahu. Iya, ngerjain apa? Yang lo ketik apa, Zena? Tulisan. Tahu ah. Kalau lu adalah seorang anak baru di sebuah kantor, lu harus berperilaku baik. Jangan songong. Tuh kayak anak ini songong nih ya. Anak ini duduknya songong nih duduknya nih yang ini nih. Lu anak baru di sini, jangan songong. Lu harus berperilaku baik. Coba duduk yang sopan, duduk sopan. Nah, gini sopan. Duduknya bersila, harus baik. Kalau jadi anak baru tuh harus baik. Setahun kemudian, lu nggak apa-apa nggak baik. Karena lu udah punya adik-adikan, lu udah punya junior, pasti ada anak baru lagi ya kan. Lu boleh songong. Kalau lu sebagai anak baru di sebuah kantor, lu harus mengucapkan terima kasih kepada senior lu yang telah memberikan lu masukan ya. Kasih masukan apa sama dia? Tentang itu. Terus ngomong apa? Hah? Jangan songong, lu masih anak baru di sini. Bilang apa? Bilang makasih. Bilang dong, makasih ya bang gitu. Makasih ya bang. Jawab dong, jawab. Iya, sama-sama. Itu adalah hubungan yang baik antar karyawan ya. Itu antara junior dan senior itu kayak gitu tuh. Yang satu mengucapkan terima kasih, yang satu menjawab, yang satu minta masukan, yang satu memberikan masukan. Kalau lu sebagai anak baru di sebuah kantor, lu jangan malu-maluin. Lu tuh pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang rapi, kayak Mbak Zena, coba lihat. Tuh, enak dilihat ya kan? Enak dilihat dia ya kan? Pas, maksudnya rapi gitu. Jangan kayak gini. Lo lihat, ini apa ke kantor kayak gini? Celana apa? Celana sobek-sobek, baju digulung-gulung, Robek kali Pak. pamer otot. Hah? Astagfirullahaladzim, sepatu second KW lagi. Allahu Akbar. Jangan, ini yang disebut dengan, kalau lu anak baru, lu jangan malu-maluin. Lu harus tampil senecis mungkin. Jadi biar karyawan-karyawan lama tuh ngeliat tuh punya pride gitu. Ya kan, walaupun nanti ternyata begitu lu kerja lu bego. Tapi nggak apa. Yang penting awalnya aja dulu, gertakannya aja dulu gitu ya. Ini jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh. Ini tidak baik. Ini bukan teladan yang baik ya. Sekian dari gue. Itulah tadi beberapa tips untuk karyawan baru ya. Beberapa tips untuk karyawan baru. Bagaimana bersikap atau bagaimana berpakaian atau harus melakukan apa di sebuah kantornya yang baru dan bertemu dengan senior-senior. Sekian dari gue, Sky Al-Mukarram Sitorus. Assalamualaikum. Sadis. Kali ini gue akan memberikan 7 tips. Kayak siapa sih? Edo Zel ya. 7